wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan para asatidzah yang dirahmati Allah, kita bisa lanjutkan kembali kajian kita tentang afkarun sia-sia. Kita bahas di sini masih dalam membahas tentang negara adidaya, bahwa pada saat kita memahami konstelasi internasional, situasi internasional, kita harus memahami tentang bagaimana tingkah laku atau tindakan dari negara adidaya. Karena negara adidaya lah yang akan menjadikan bagaimana bentuk interaksi atau situasi internasional. Ya, seperti kita sudah pernah bahas, negara-negara yang ada di dunia ini itu ada 4. Ada negara adidaya, ada negara independen, ada negara satelit, ada negara pengekor. Ya, nah itu tergantung dari bagaimana pengaruh-pengaruh mereka terhadap negara lain. Negara adidaya lah yang kemudian yang memberikan warna bagi bagaimana situasi internasional. Nah, dan ada negara independen atau negara yang sebenarnya itu bisa mengikuti negara adidaya dan juga dia bisa menyaingi untuk merebut posisi negara adidaya tadi. Ya, di samping ada negara satelit yang senantiasa mengikuti kebijakan-kebijakannya, ya, mendukung walaupun tidak betul-betul sebagai pengikut yang betul-betul setia. Nah, baru kemudian ada negara pengikut, pengekor, pembebek. Nah, inilah yang kemudian sangat setia dan menjadi objek bulan-bulanan, ya, artinya pertarungan pengaruh antara negara-negara baik negara adidaya atau negara independen. Nah, kita bisa lihat di situ bagaimana keadaan konstelasi dunia. Jadi kita nggak bisa polos-polos saja melihat misalnya Saudi, melihat Malaysia, melihat Turki, melihat negara lain misalnya India, Pakistan. Itu nggak bisa kita melihat begitu saja, karena ini adalah dalam sudut pandang politik kita melihat negara-negara di dunia tadi. Nah, kita lanjutin di sini. Amma mujahamatud daulatil ula, adapun ya persaingan untuk sampai kepada negara adidaya, ya, ala markaziha, ya, untuk menjadi pusat dari dunia ini, ya, wa tasabaqul, ya, daimu, dan juga perlombaan yang terus menerus bainad dualil fa'ilati ala ta'siri fi siyasati dualiyah. Jadi, dan juga persaingan, perlombaan terus menerus antara negara-negara yang berpengaruh dalam negara-negara yang aktif, ya, dalam situasi internasional. Pada pengaruh politik internasional ini sudah terjadi sejak zaman dahulu.
Kayak dikatakan di sini, fa innahu maujudun munzul qidam. Jadi sudah ada sejak dahulu. Ya, jadi negara yang kemudian saling bersaing ya untuk meraih negara adidaya tadi ada dari dulu. Zaman dulu ada persaingan ya antara Romawi dengan Cleopatra itu di Mesir. Iya. Antara Romawi, antara juga dulu Romawi kuno ya. Juga ada Romawi dengan Persia. Ada persaingan sebelumnya lagi ya zaman-zaman dahulu itu sudah ada persaingan negara-negara tadi. Ya, termasuk setelah itu misalnya Daulah Islam yang kemudian menjadi negara adidaya dan disaingi. Daulah Khilafah pada waktu itu betul-betul yang luar biasa. Dalam kurun waktu 13 abad betul-betul menguasai. Ini tidak ada tandingannya. Ya, lalu kemudian diambil alih oleh Inggris, Prancis, baru berikutnya adalah Amerika dan Rusia. Ya, Amerika dan Rusia itu cuma beberapa tahun saja, hampir 100 tahun saja, ya kan? Belum juga 100 tahun pun. 70 tahun baru, ya. Itu pun sudah goyang sekarang ini. Nah, ini adalah persaingan. Jadi betul-betul persaingan. Jangan dikira tidak. Jadi tidak ada cerita tadi baik-baik saja antara mereka itu. Mereka terus bersaing. Ya. Bahkan di sini ya wa kana yujadu bukan ya. Ya. Fakanat fi kulli asrin ya. Jadi ada dalam setiap masa itu daulatan tu'tabaru daulatul ula. Ada negara yang kemudian pasti dianggap sebagai atau diposisikan sebagai negara adidaya, negara superpower. Wa kanat yujadu fi ba'dil ahyani ya dualun ukhra, dan kadang didapati pada dalam satu kondisi ya mereka bagaimana ada negara yang lain yang bagaimana tazahamaha ala hadzal markazi, yang menyaingi dari negara itu sendiri, jadi menjadi pesaing tadi, mengambil alih posisi tadi. Illa annal muzahamata lam takun an tariqil a'mali siyasiyah. Nah, akan tetapi pada waktu itu ya persaingan ya yang terjadi itu dengan jalan tidak dengan jalan aktivitas politik. Jadi bukan dengan aktivitas politik yang kita tahu sekarang ini terjadi, dengan diplomasi, dengan propaganda, dengan saling ekonomi ya, masalah-masalah ekonomi ya, dengan pengaruh-pengaruh dan sebagainya ya, dengan perjanjian-perjanjian ya, dengan konferensi-konferensi yang diatur. Ini terjadi saat ini, tapi dulu enggak dengan aktivitas politik ya. Bal kanat antarikil a'malil askariyah bil hurubi ya, akan tetapi dengan jalan aktivitas kemiliteran ya, angkatan senjata dengan aktivitas militer gitu ya, bil hurub dengan peperangan, wal ghazawat ya tadi perang dan pertempuran ya, wa intiqasil atrafid ya daulati, dan juga perampasan atau permasalahan batas atau sisi batas negara. Jadi permasalahan kewilayahan negara yang dicaplok, yang diambil. Zaman dulu tuh gitu, perang.
Jadi nggak ada cerita misalnya tadi itu saling berinteraksi dengan model propaganda, ya kan, dengan model konferensi, mengadakan nih konferensi tingkat tinggi dahulu misalnya antara Majapahit dengan Pajajaran misalnya, ya kan, dengan Sriwijaya. Nggak ada itu dulu itu, ya. Yang ada adalah mereka berperang, mengambil wilayah, menaklukkan, atau tadi misalnya dia itu, ya kan, memperluas, ya, batas wilayah-wilayah negara dia. Yang itu akhirnya jadi perebutan dan menjadi dominasi. Siapa yang kuat dalam militer, dialah yang kemudian menguasai dunia. Nah, ini terjadi. Ya. Gitu. Wa dhallal halu kadzalika ila muntasifil qarni asamina asyara. Dan tetaplah keadaan seperti ini sampai pertengahan abad ke-18. Abad ke-18. Jadi abad ke-18 kira 17 sekian. Ya. Nah, mulailah pada saat itu mulai ada pola-pola yang lain, yang itu bukan pola-pola peperangan. Ya. Ini yang kemudian harus kita ketahui. Kenapa begitu? Karena itulah manusia itu makin banyak, ya kan, makin berkembang. Akhirnya mereka itu terus, ya kan, membuat satu karena berpikirnya mereka, itu kita pelajari ya. Karena berpikirnya mereka akhirnya mencari jalan bagaimana cara-cara paling efektif. Di samping mereka pun memiliki gorizatul baqa, mempertahankan manusia. Jadi walaupun itu adalah musuhnya, ya, pada saat yang sama dia mencari cara bagaimana untuk menaklukkan musuh tadi tanpa dia pun berpeluang untuk hancur misalnya. Bagaimana ini pada abad ke-18 ini? Ya. Ya. Haitsu tawassa al-qanun ad-duwali. Nah, yaitu ketika disebarluaskannya, ya, qanun ad-duwali, undang-undang internasional. Nah, inilah yang kemudian mereka akhirnya membuat undang-undang internasional. Kenapa ada seperti ini? Ada norma internasional, ada undang-undang internasional tadi. Ya. Jadi ada norma-norma, ada tradisi-tradisi, ya, ada norma-norma internasional. Nanti mungkin norma kita bahas lagi di belakang. Ya. Yang itu adalah sebagai kesepakatan kemanusiaan itu kalau norma-norma. Misalnya menghormati utusan tamu. Jadi kenapa kita di sini di negara-negara ini ada duta besar, ada kedutaan besar, ya, karena itulah dalam interaksi internasional dari zaman dahulu itu ada utusan itu tidak dibunuh, utusan itu diterima, bahkan boleh ada perwakilan dalam satu negara atau dari satu wilayah. Ini Rasulullah SAW pernah melakukan itu dan ini diterima. Ya, Rasulullah menerima ini saat apa? Menerima utusan Musailamah Al-Kazzab. Coba. Musailamah itu ya namanya juga Al-Kazzab, pendusta. Dia ngomong dia jadi nabi. Dia menyebarkan ajaran menyaingi ajaran Islam, ajaran Nabi. Pokoknya bikin rusuh aja. Tapi pada saat dia mengutus utusan, ya, ada utusannya datang yang jelas-jelas itu adalah orang-orang yang murtad dari Islam dan juga menjadi pengikut mereka, ya, Rasul itu menerima, bahkan mengatakan sekiranya boleh kami ini membunuh utusan, maka orang ini akan saya bunuh, karena memang musuh sekali itu waktu itu. Tapi diterima. Inilah yang disebut dengan bagian dari norma internasional. Makanya akan ada kedutaan besar. Ya, kedutaan tuh kalian misalnya kalau mau mengurus, walaupun ini misal ke negara lain ya, jangan negeri kaum muslimin misalnya. Mengurus misalnya kita ingin ada satu perdagangan misalnya ke Filipina misalnya. Maka kalau Filipina enggak ini ya, atau bisa ke luar negeri lah kemana yang harus diurus visanya, surat masuknya, izinnya, berapa lamanya. Itu kedutaan besar. Bagaimana ini?
ini adalah dalam konteks norma internasional. Itu harus kalian tahu. Walaupun orang itu, walaupun negara itu, jangan ngantuk nih anak-anak nih. Walaupun negara itu misalnya tidak bermanfaat bagi negara yang sedang atau yang menerima tadi. Bahkan kalaupun permusuhan, utusan, maka biasanya itu kalau misalnya untuk perdamaian perang, gencatan senjata, itu mereka menerima juga utusan itu. Berkumpul juga. Walaupun kadang di tempat yang netral misalnya. Nah, inilah yang disebut dengan norma internasional. Tapi ada juga yang disebut dengan undang-undang internasional. Nah, undang-undang internasional ini itu dibuat oleh siapa? Oleh negara adidaya yang sedang berkuasa. Nah, ini yang kemudian sebenarnya menjerat. Nah, itu dia yang tidak boleh ini nanti. Menjerat apa? Negara-negara pesaingnya itu untuk apa? Tidak berkutik lagi. Nah, ya. Nah, jadi di situ dari konun dari undang-undang internasional. Au ala asahi, ya, atau atas pada saat disahkannya atau pada saat pengesahan, ya, wajada bisyaklin qanunin wa tasri'in, dan juga didapati di situ bentuk perundang-undangan dan juga ya tadi ya hukum-hukum internasional, undang-undang internasional. Wa min yauma izin bada'at, maka sejak saat itulah dimulai al-a'mal, ya, al-a'malu siyasiyatu, ya, aktivitas politik, ya, ta'khuzu, ya, janiban haman fil alaqatid dualiyah, dia menempati posisi yang penting dalam interaksi internasional. Jadi, nah itulah tadi ada konferensi, ada propaganda, ada kemudian perundingan-perundingan. Nah, ini harus kita ingat nih. Besok nih misalnya sebentar lagi, nanti kalian dengar ya di informasi nasional, ada konferensi G20, negara-negara maju 20 negara. Nah, itu berkumpul misalnya di Bali. Ya, Indonesia jadi tuan rumah, berkumpul di situ ada Amerika, Jepang, Rusia, Inggris, semua ada negara, 20 negara dunia. Ya, ngapain itu? Ya tadi berkonferensi. Walaupun mungkin maksudnya apakah menguatkan hegemoni Amerika, bisa jadi ya itu udah ditandakan seperti itu, ya kan? Atau pada saat yang sama itu adalah cuma ajang foto-foto bareng aja. Ya kan? Tinggal kumpul, ya kan? Ya salaman-salaman lalu foto-foto bareng. Nah gitu. Atau menguatkan tadi ya interaksi tadi. Ini yang terjadi. Jadi sejak abad ke-18 itulah perundingan-perundingan itu sangat banyak. Tapi peperangan juga terjadi. Faktanya itu adalah perang dunia pertama dan perang dunia kedua. Itu juga adalah kondisi internasional. Ya. Inilah menempati posisi yang penting di sini. Ya. Wa fi halil masyakilid dualiyati fasarat a'malul siyasiyatu, ya, tahallu alal a'malil askariyah fi halil masyakil. Nah, dan juga dalam menempati kondisi-kondisi atau bentuk-bentuk interaksi internasional, maka jadilah aktivitas politik ini menempati tempat, ya, aktivitas menggantikan tempat aktivitas militer, ya, dalam bentuk internasional tadi, dalam interaksi internasional tadi. Jadi nyaris nggak ada perang lagi tuh, jadi nggak ada perang lagi, ya, walaupun tetap ketegangan terjadi. Jadi tidak mengedepankan perang, ya. Makanya perang dunia pertama itu adalah kondisi di mana sebenarnya tidak benar-benar harus terjadi perang. Jadi perang dunia pertama itu adalah memang untuk menjebak
kalau ayah katakan ya, nih ayah bilang, untuk menjebak dan menghancurkan daulah khilafah. Gara-garanya daulah khilafah itu, ya pada waktu itu daulah khilafah Utsmani salah dalam mengambil, kurang tepat di situ mengambil kebijakan politik dengan cara mengikuti organisasi Liga Bangsa-Bangsa, ya, masuk ke dalam organisasi Eropa yang itu adalah sebenarnya memang maunya Inggris pada waktu itu sebagai negara adidaya membentuk undang-undang internasional. Salah satu bentuk undang-undang internasional mereka yang memaksakan kepada Turki Utsmani adalah menghentikan jihad, menghentikan politik jihad, politik futuhat. Nggak boleh lagi ada futuhat kata mereka. Ini adalah kondisi di mana Turki Utsmani pada waktu itu terjebak. Akhirnya mau, ya sudah, tidak pakai jihad lagi. Masuklah dia ke dalam situ. Di dalam situ pura-pura ributlah di antara mereka, antara Jerman dan Inggris. Ya, Jerman adidaya juga pada waktu itu, kuat juga. Nah, kamu akhirnya jadi anggota-anggota Liga Bangsa-Bangsa, anggota-anggota pada waktu itu gimana? Ya, ini cerita gampangnya ya. Karena musuh-musuhan, geng-gengan lah. Nah, kamu geng siapa? Geng Inggris, geng Jerman. Yang kuat tuh geng Jerman. Nah, Turki Utsmani ngikutlah tuh kepada geng Jerman. Gara-gara ngikut itu, ini bukan masalah sekedar ngikut geng, tapi masuk jebakan. Peranglah mereka, beneran perang. Walaupun perangnya pura-pura, muncul perangnya itu pura-pura gitu loh. Kalau saya bilang, ya sepele, masuklah itu perang, ya kalahlah itu, mengalah bisa jadi boleh dikatakan itu Jerman, geng Jerman. Nah, mulailah mereka karena kalah perang, wilayahnya harus bagi-bagi, dipecahlah itu semua wilayah daulah Utsmani, dimerdekakanlah itu. Saudi dimerdekakan, Saudi sudah lebih dulu merdeka lagi malah, ya kan? Indonesia termasuk semua dimerdekakan. Siapa yang menjadi pemimpinnya di situ? Inggris, Prancis, Aljazair, Mesir merdeka. Semua wilayah-wilayah tadi dipecah-pecah, semua wilayah daulah khilafah Turki Utsmani. Gara-gara tadi sampai diruntuhkan betul-betul. Puncaknya dihapus negara Turki Utsmani pada negara khilafah. Paham? Ini terbukti berikutnya. Ya, sekitar 20 tahun berikutnya, ya, itu perang dunia kedua lagi, sekitar segitu lebih lah. Siapa yang mulai lagi? Jerman lagi, perang lagi. Amerika turun waktu itu ngikut, karena dibujuk, ditarik oleh Inggris. Ya, nah ini yang terjadi. Jadi peperangan pun pada waktu itu sebenarnya bisa jadi adalah, ya boleh dikatakan penuh juga intrik dan propagandanya. Ya nanti kalian belajar itu tentang perpolitikan internasional dan perang dunia pertama tadi. Ya, nah ini seperti ini kira-kira ya. Ya gitu kan. Begitu juga. Mana nih ya? Wa fi iqafi saytaratid daulatil ula wa muzahamatu alal markaziha. Nah, dan juga dengan adanya bentuk aktivitas politik ini membatasi dominasi negara adidaya dan persaingan untuk meraihnya. Jadi memang meredam di situ. Makanya sejak 100 tahun ini ke belakang itu baru 2 yang berganti negara adidaya. Tadinya Inggris, lalu kemudian sekarang Amerika. Amerika pun bersama dengan Soviet, Rusia. Tadinya ada 4 negara kuat. Inggris, Prancis, Amerika dan Soviet. Lalu Soviet, ya, Amerika itu istilahnya itu bersekongkol berdua dengan Soviet untuk apa? Menghancurkan Inggris. Itu tahun sekitar 60-an. Ya, puncaknya itu adalah kemarahan dari Inggris dengan membunuh Presiden Amerika, John F. Kennedy. Ya, kira-kira gitulah ceritanya. Ya, walaupun itu penuh cerita konspirasi. Ya, cerita bisa gutak-gatik gatuk, kira-kira gitulah. Tapi emang faktanya begitu.
bahwa Inggris disingkirkan menjadi negara adidaya bersama Prancis itu ya oleh Amerika dan Rusia, dan Amerika menempatkan Rusia sebagai mitra yang kemudian betul-betul menjadi pesaing dua negara adidaya, sampai juga Rusia babak belur juga, hancur, runtuh, bubar gara-gara apa? Ya tadi ya nggak bisa untuk bersaing dengan Amerika. Ya, Uni Soviet di situ. Ya, Uni Soviet dulu ya, dan kemudian sekarang menjadi Rusia. Nah, ini yang kemudian terjadi, ya. Wal a'malu siyasiyatu, dan aktivitas politik allati taqumu bihad duwalu, dan juga aktivitas politik yang kemudian dilakukan oleh negara-negara tadi bisyaklin amin, oleh negara-negara yang banyak itu adalah dengan bentuk yang umum. Jadi umum saja. Ya. Jadi ya biasa saja, ikut-ikut aja itu aktivitas politik, konferensi, ya kan, dan sebagainya. Nah, tapi dikatakan di sini wa dualul muzahamatu lidualil ula, dan juga negara-negara yang menjadi pesaing untuk negara adidaya. Jadi juga itu ikut-ikut juga. Jadi konferensi-konferensi itu ya aktivitas politik, perjanjian, melontarkan pendapat dan sebagainya itu ya biasa saja mereka dalam bentuk-bentuk umum. Tapi berbeda wa daulatul ula nafsuha bisyaklin khasin. Nah, dia ini dalam bentuk yang khusus, yang bagaimana? Innama ya yastaniduna fiha ila ma yusamma bil urfid duwali. Nah, yang dia itu melakukan aktivitas tadi, menyandarkan segala tingkah lakunya tadi dengan apa yang disebut dengan urf duali, ya, tradisi internasional, atau bisa juga dikatakan tadi norma-norma internasional. Wal qanunud duali, ya, wal qanunid duali, dan juga apa? Undang-undang internasional. Ya, ini dia akan melihat, nanti kalian akan bahas apa itu urf duali dan qanun duali. Ya. Nah, dia berlindung di situ. Bahkan qanun duali itu di bawah pengaruhnya. Itu begitu memang. Jadi undang-undang internasional itu di bawah pengaruh, ya, dominasi negara adidaya. Kalau sekarang Amerika, berarti itu dengan Amerika. Begitulah bentuknya. Makanya siapa yang menguasai dunia, dia mendikte. Ya, beberapa pekan lalu kita bahas bahwa negara adidaya itu saat beraktivitas dalam situasi internasional, dia mendikte negara-negara lain. Nah, ini begini, apa bentuknya? Dengan undang-undang internasional. Ya. Hatta gadat hadhil a'malu, ya, murtabatan irtibatan hatmiyan bil qaninid duali wa syar'iyatid dualiyah, yang kemudian ya di masa berikutnya ya, aktivitas ini terikat dengan ikatan yang sudah otomatis, sudah pasti, dengan apa? Dengan undang-undang internasional dan norma-norma internasional. Nah, ini dia. Jadi langsung tuh sampai dijadikan begitu itu nggak pada tahu tuh. Nih, ayo Aisyah. Makanya duduknya harus diseling-seling biar saling mengingatkan. Gitu ya. Nah, ingat nih. Ya, itulah. Makanya kita harus tahu, loh, kita belajar undang-undang internasional buat apa? Kita belajar situasi misalnya perjanjian-perjanjian internasional ini buat apa? Loh, inilah kita tuh tahu di mana posisi nanti daulah khilafah kita. Paham gak? Jadi daulah khilafah kita itulah yang akan bangkit, maju, bangun, ya, terbentuk dan langsung menghancurkan itu negara adidaya itu. Karena nggak akan ada yang sanggup. Sekarang mereka itu model-model aja. Inggris sekarang yang menjadi pesaingnya kan, Inggris itu ngikut-ngikutin terus tuh. Sekali-kali dia ngantem Amerika tuh. Ah, gitu kira-kira. Ya kan? Rusia udah mulai ngikut lah dia. Prancis apalagi, Jerman yang lagi bangkit juga.
Karena kekuatan banyak hal lah, ya kan? Jepang juga itu punya potensi. Nah, tapi yang menjadi potensi paling ditakuti oleh mereka apa? Daulah khilafah nanti. Kalianlah yang kemudian akan memahami masalah itu dengan melaksanakannya nanti. Betul loh. Jangan dikira itu. Ya, makanya kalian harus tahu itu bagaimana nanti tentang perundang-undangan, ya, undang-undang internasional, perjanjian-perjanjian internasional. Gitu, norma-norma yang ada. Ya memang apakah perlu harus kita belajar misal ilmu politik, hubungan internasional? Bisa kita. Ya. Seperti itu. Paham? Ya. Nah, ini sedikit. Nanti berikutnya, nanti terus kita pelajari tentang bagaimana masalah-masalah politik ini. Ada pertanyaan? Itu ya. Cukup waktunya, cukup ya. Kita belajar lagi. Ya. Kalau tidak ada, ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita tutup dengan baca surat Al-Asr. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wal afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa sallim. Alhamdulillah.